Halo, perkenalkan saya Ilham Terawan, Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lengkong, periode 2020 sampai 2021. Kenalkan, nama saya Elsa Ismail. Di sini saya sebagai Wakil Ketua OSIS SMKN 1 Lengkong. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan OSIS SMK Negeri 1 Lengkong. Hai adik-adik, selamat ya karena sudah diterima di SMK Negeri 1 Lengkong. Baik adik-adik, apakah adik-adik senang masuk SMK Negeri 1 Lengkong? Ya kalau saya sih suka karena memang sekolahnya sudah maju. Dari pembangunannya sudah mulai berkembang, kurikulumnya juga. Ya tapi tahukah adik-adik, di SMK Negeri 1 Lengkong juga ada OSIS. Apa sih itu OSIS? Mungkin adik-adik juga bertanya-tanya, kenapa kok ada OSIS? Seperti saya akan jelaskan. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Saya ulangi, Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi merupakan sekelompok kerjasama antar manusia pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Siswa adalah peserta didik pada satuan dasar dan menengah, dan intra merupakan di dalam, berarti di dalam. Sekolah adalah tempat OSIS itu berada, berarti OSIS atau organisasi siswa intrasekolah merupakan organisasi antar siswa yang berada di dalam sekolah. Biasanya OSIS ini di Indonesia itu berada di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Itu pasti ada OSISnya di SMP maupun di SMA, juga di SMK. Fungsi OSIS adalah satu, sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya bimbingan siswa. 2. Sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa di sekolah untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Sejarah OSIS atau organisasi siswa intrasekolah merupakan organisasi yang hampir pasti dimiliki setiap sekolah di Indonesia. OSIS merupakan wadah bagi siswa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berorganisasi. Di periode tahun 1970 sampai 1972, para pemimpin organisasi siswa mulai sadar dan peduli untuk membentuk persatuan di antara sekolah sambil menghindari kemungkinan konflik antara murid di sekolah atau murid di sekolah berbeda. Dengan semangat pembinaan dan pengembangan generasi muda, kemudian dibentuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ya, setelah itu mungkin adik-adik bertanya, kok ada OSIS? Apa peranan OSIS? Peranan OSIS adalah
sebagai wadah. OSIS itu merupakan wadah dari bakat dan minat siswa di sekolah tersebut. Saya tegaskan lagi, OSIS itu merupakan wadah bagi seluruh siswa yang berada di sekolah atau di satu sekolah tersebut. Itu mewadahi bakat dan minat para siswa di sekolah tersebut. Oke, diwadahi, ditampungkan banyak minat dan bakat. Misal ada yang siswa berminat matematika tapi nggak minat bahasa Inggris. Ada juga sebaliknya, yaitu nanti akan ditampung oleh OSIS, lalu dikembangkan, diolah. Setelah itu, jika berhasil, akan diikutkan olimpiade di luar. Misal ada olimpiade matematika, olimpiade bahasa Inggris. Bakatmu juga yang berbakat basket, voli, ditampunglah semua pada OSIS. Di dalam OSIS nanti akan diolah, dikelola, dan diajukan untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, itu pelopornya adalah OSIS. Jadi selain OSIS mewadahi, OSIS itu juga motivator bagi siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Bukan hanya mewadahi saja. Selain itu, biasanya di sekolah juga ada ekstrakurikuler. Contohnya ada pramuka, basket, sepak bola, PMR, dan lain sebagainya. Nah, ekstra itu juga berada di dalam naungan OSIS. Untuk anggota OSIS itu meliputi seluruh siswa di satu sekolah itu. Jadi satu sekolah itu memiliki OSIS. Ya, anggotanya seluruh siswa yang berada di sekolah tersebut. Namun OSIS hanya diurus atau dikelola oleh siswa-siswa yang terpilih menjadi pengurus OSIS. Banyak tugas-tugas dari pengurus OSIS tersebut. Nanti akan dijelaskan setelah video berikut ini. Dan untuk OSIS SMK Negeri 1 Lengkong bernama Forsmeka Lang. Tugas OSIS SMKN 1 Lengkong. 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. 2. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah. 3. Bersifat kolektif dan melayani keputusan. 4. Menyampaikan laporan yang disebarkan kepada keluarga kelas saat Tugas-tugas ketua OSIS. 1. Menjadi pemimpin organisasi yang baik dan bijaksana. Di sini jelas kalau ketua OSIS itu harus bijaksana. Seperti kalau ada masalah, jangan sampai ketua OSIS itu yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi ketua OSIS lah yang akan memberikan solusi atau menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, mengkoordinasikan rapat pengurus, yaitu ketua OSIS harus sering koordinasi dengan pengurus saat mengadakan rapat atau tidak mengadakan rapat. Yang ketiga, mengambil kebijaksanaan yang telah diterapkan. Jadi ketua OSIS lah yang mengambil kebijaksanaan dalam kepengurusan OSIS tersebut, meskipun yang merancang dari pengurus OSIS. Tugas-tugas sekretaris OSIS. Nah, tugas-tugas sekretaris OSIS di sini nomor 1, membuat laporan hasil rapat. Laporan di sini tidak hanya laporan hasil rapat besar ya, namun rapat kecil pun membutuhkan laporan agar menjadi bahan evaluasi bagi kedepannya. Yang kedua, membuat proposal. Proposal digunakan untuk mengajukan kegiatan-kegiatan dan untuk mendapat dukungan dari pembina-pembina OSIS. Ketiga, hadir di setiap rapat OSIS. Karena tanggung jawab sekretaris membuat laporan rapat, maka sudah tentu harus hadir di setiap pelaksanaan rapat OSIS. Apabila sekretaris berhalangan, maka wakil sekretaris akan bertanggung jawab mewakilinya. Tugas bendahara adalah 1. Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran, uang atau biaya yang diperlukan. 2. Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk bertanggung jawaban. 3.
3. Bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. 4. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Tugas seksi bidang keagamaan. 1. Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. 2. Memperingati hari-hari besar keagamaan. 3. Melaksanakan peribadatan amaliyah sesuai dengan norma agama. 4. Membina toleransi kehidupan antara umat beragama. 5. Mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan. 6. Mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan. Tugas pengurus OSIS di bidang kesegaran jasmani adalah sebagai berikut. 1. Mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang ada di sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan lomba olahraga yang ada di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan senam pagi. Senam pagi bisa dilaksanakan minimal 2 minggu sekali. Yang keempat, gerakan kebersihan lingkungan yang berdasarkan berupa kegiatan penghidupan. Yang kelima, melaksanakan pencegahan penggunaan narkotika. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa
merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu,
Kesan pesan ikut OSIS dong. Menurut saya kesan-kesan ikut OSIS itu banyak sekali ya. Dari awal saat belum tahu apa-apa cuma ikut-ikutan saja, sampai tahu caranya berorganisasi, sampai tahunya berani bicara di depan umum, sampai tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam organisasi tersebut, dan juga caranya bermusyawarah untuk menggapai tujuan dari organisasi tersebut. Wah, banget ya. Ya, karena bagus sih menurut saya OSIS itu saat di SMA ataupun SMP. Jadi cara saya ikuti aja OSIS supaya tambah pengalaman. Karena dari pengalaman saya yang dulu nggak ikut apa-apa itu lebih banyak pengalamannya saya ikut OSIS. Kalau bicara apa yang didapatkan di OSIS itu banyak banget ya. Mulai dari menghadapi karakter pengurusnya sampai menghadapi dan menerima masukan-masukan yang ada di setiap program. Kesan-kesan saya ikut OSIS itu saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya daripada sebelumnya, dan biasa tuh mendapat banyak sekali pengalaman yang didapatkan di OSIS. Kalau kalian ikut organisasi OSIS ini, kalian akan ngerasa semua anggota OSIS adalah keluarga kalian. Kesan yang saya ambil selama menjadi bagian dari anggota OSIS. Di sini saya sangat senang bisa menjadi bagian dari anggota OSIS. Saya belajar memupuk rasa tanggung jawab, kerjasama, musyawarah, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Febrinis India. Di sini saya mau menyampaikan kesan dan pesan menjadi pengurus OSIS. Kesan saya adalah selama menjadi anggota OSIS ini bisa membantu saya meningkatkan rasa percaya diri dan juga bisa membantu saya merasakan rasanya kebersamaan. Pesan saya adalah semoga kakak tidak berhenti membimbing saya dan teman-teman selama proses belajar. Kami meletakkan diri kami pada bimbingan kakak pengurus OSIS. Dan untuk adik-adik yang ingin menjadi anggota OSIS selanjutnya, semoga dengan keinginan adik-adik masuk anggota OSIS selanjutnya bisa membantu kalian meningkatkan rasa percaya diri juga tanggung jawab kalian dengan masuk OSIS ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Sela Anjani, OSIS dari Angkatan 12. Kesan bagi saya, OSIS SMK Negeri 1 Lengkong memberi begitu banyak kenangan. Di organisasi ini saya juga banyak belajar bagaimana cara memikul rasa tanggung jawab, kerjasama, musyawarah, dan lain-lain. Pesan saya hanyalah teruslah menjadi organisasi yang lebih baik lagi, memajukan SMK Negeri 1 Lengkong dan mengharumkan nama sekolah SMK Negeri 1 Lengkong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
night. Force Megala selesai.